Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam konselor. Perkenalkan, nama saya Fitria Lasemandela, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Selama saya menjadi dosen tetap di program studi bimbingan dan konseling, saya sudah banyak mengampu mata kuliah antara lain dasar-dasar bimbingan dan konseling, teknik diagnosis kesulitan belajar, teknik konseling individu, evaluasi pembelajaran BK, perencanaan pembelajaran bimbingan dan konseling, psikologi pendidikan, pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan sebagainya. Dalam teknik pengajaran, nanti saya akan mengampu mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini merupakan mata kuliah wajib harus diikuti oleh semua program studi bimbingan dan konseling, yaitu pada semester awal atau semester 1. Teknik pengajaran dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini menggunakan teknik DEA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya menjelaskan bagaimana teknik DEA tersebut, saya akan mendeskripsikan mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dan mata kuliah wajib pada program bidang studi yang harus diikuti oleh semua mahasiswa program studi bimbingan dan konseling, yaitu pada semester awal atau semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Untuk capaian luaran program studi pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu bimbingan dan konseling untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Yang kedua, mampu menggunakan berbagai sumber belajar dan media untuk mendukung pelaksanaan layanan BK baik di sekolah maupun di luar sekolah yang berbasiskan iptek. Yang ketiga, mampu melaksanakan konsep dan prinsip keilmuan BK itu sendiri secara profesional baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggambarkan pentingnya landasan filosofis, pedagogis, psikologi, sosial budaya dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami apa itu konseling, tujuannya, fungsi, dan prinsip apa saja dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan dasar-dasar BK baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan jenis-jenis layanan BK dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, mengaplikasikan dasar-dasar BK dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang terakhir, menerapkan dasar-dasar bimbingan konseling untuk penyelesaian masalah dalam satuan pendidikan. Sedangkan untuk bahan kajian dalam satu semester, pembahasan yang akan dibahas materinya adalah yang pertama, landasan filosofis, religius, psikologis dalam BK. Yang kedua, sejarah bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pengertian BK, tujuan BK, arah pelayanan BK, fungsi BK, dan prinsip BK. Yang keempat, kode etik dan miskonsepsi peran BK di sekolah. Azas-azas BK, bidang pelayanan BK, jenis layanan BK, kegiatan pendukung, format kegiatan BK, BK dalam kurikulum Merdeka Belajar, serta personil sekolah dan pengawasan bimbingan konseling. Oke, saya masuk kepada teknik DEA, yaitu delivery. Delivery adalah proses penyampaian yang akan disampaikan atau pelaksanaan bagaimana penyampaian materi perkuliahan pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Pada proses penyampaian ini, saya menggunakan berbagai bentuk-bentuk referensi yang menunjang
materi perkuliahan. Contoh referensinya saya memakai buku Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling karangan Prof. Dr. Prayitno dan Dr. Andes Herman Amti pada tahun 2014. Dan buku lainnya yaitu Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Konsep dan Teori karangan Muhammad Sarkawi MPD pada tahun 2018. Sedangkan untuk penugasan atau penyampaian materi bisa juga melewati kanal YouTube saya, itu nanti bisa dilihat oleh mahasiswa dan juga bisa merupakan pemberian video pada kanal YouTube serta juga menggunakan WhatsApp group dan juga Google Classroom dalam penyampaian materi itu dilaksanakan jika ada proses pembelajaran secara daring. Selanjutnya saya juga nanti akan memberikan post test dan quiz test sebelum dan sesudah penyampaian materi perkuliahan. Yang kedua, interaction. Interaction adalah interaksi penyampaian materi perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa. Interaksi yang saya gunakan selama ini adalah multi arah, adanya feedback dari mahasiswa, baik dari mahasiswa antar mahasiswa maupun antara dosen dengan mahasiswa. Baik saya sebagai fasilitator maupun mahasiswa sebagai penerima dalam materi perkuliahan. Interaksi lain yang saya gunakan juga menggunakan small group diskusi dan juga menggunakan Classroom, WhatsApp group, Zoom dan juga Google Meet. Dan yang terakhir itu menggunakan teknik asesmen. Asesmen adalah penilaian. Sebelum saya memulai perkuliahan di awal semester, saya sudah melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, di mana saya di sana menyampaikan deskripsi mata kuliah, tugas-tugas, termasuk juga dengan penilaian. Penilaian saya setiap semester mulai dari kehadiran, tugas, presentasi, keaktifan, UTS, UAS. Itu ada masing-masing presentasi penilaiannya. Penilaian ini disampaikan di saat awal atau kontrak perkuliahan. Sedangkan untuk tugas itu ada nanti tugas individu dan ada juga tugas kelompok. Tugas individu seperti pemberian tugas mind mapping, tugas resume tiap minggunya. Sedangkan tugas kelompok adalah tugas presentasi makalah dan juga pembuatan PowerPoint setiap pertemuan. Baik, di dalam mata kuliah ini saya juga menggunakan beberapa metode pengajaran. Ada 4 metode pengajaran. Yang pertama adalah metode brainstorming. Metode brainstorming ini adalah metode mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis dan melakukan interpretasi terhadap topik yang sedang diberikan. Yang kedua, metode cooperative learning. Metode cooperative learning ini adalah melatih mahasiswa untuk bekerja sama dan diskusi dan diakhiri dengan menyimpulkan topik yang sudah dibahas. Yang ketiga adalah teknik problem based learning. Teknik problem based learning ini adalah teknik pemecahan masalah. Biasanya saya memberikan satu kasus kepada mahasiswa, nanti didiskusikan dalam kelompok, kemudian disampaikan dan disimpulkan di kelas. Yang keempat adalah teknik demonstrasi. Teknik demonstrasi ini saya gunakan dengan menggunakan penayangan video-video, baik itu video bimbingan dan konseling, video motivasi, dan video konseling lainnya yang berguna untuk memperjelas pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Baiklah, itulah deskripsi mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Berikut cuplikan tayangan proses tatap muka saya dalam pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik semua ya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Komisaris kelas bisa dibantu untuk pimpin
Bu. Oke Raja, silakan Raja. Apa Raja? Miskonsep guru BK di sekolah, Bu. Miskonsepsi guru BK di sekolah, bagus. Bagus ya. Siapa yang tahu apa contohnya miskonsepsi BK di sekolah? Oke, silakan. Biasanya kata-kata kalau guru itu Kondisi sekolah bagus. Ada lagi? Ya benar ya. Minggu kemarin kita belajar tentang kesalahpahaman atau miskonsepsi guru BK di sekolah. Ada yang bilang guru BK itu sebagai polisi sekolah, tukang razia, kan seperti itu. Jadi anak-anak semua sudah paham tentang materi kumpulan ya. Nah, kita duduknya memang bagus seperti ini ya, supaya bisa ibu melihat anak-anak. Ini namanya tempat duduk kondisi tertentu. Minggu kemarin kita juga seperti itu. Oke, kita masuk materi kita. Pertemuan kelima. Sekarang kita masuk ke materi azas-azas bimbingan dan konseling. Benar nggak materi kita hari ini? Benar. Sudah sesuai silabus silabus LPS-nya? Sudah. Oke. Sebelum masuk, siapa yang tahu ada berapa azas BK? Ada berapa azas-azas bimbingan dan konseling? Ada 12. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari azas-azasnya 6 azas saja terlebih dahulu supaya lebih paham ya. Minggu depan baru nanti 6 azas lagi. Oke. Kita masuk kepada azas yang pertama. Azas yang pertama itu adalah azas kerahasiaan. Renata bisa bantu Ibu bacakan azas kerahasiaan? asas kerahasiaan. Asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Contoh, ada kalanya pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan individu atau siswa yang bermasalah. Masalah biasanya merupakan suatu yang harus dirahasiakan. Ada kalanya dalam proses konseling siswa enggan berbicara karena merasa khawatir apabila rahasianya diketahui orang lain termasuk konselornya. Apalagi apabila konselornya tidak dapat menjaga rahasia kliennya. Oke, jadi azas yang pertama azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu menuntut supaya guru BK dapat merahasiakan semua informasi, keterangan atau data yang disampaikan oleh klien atau siswanya. Coba kalau guru BK di sekolahnya itu ember, apa akan terjadi? Ember, tidak bisa dipercaya, tidak bisa menjaga kerahasiaan. Gak mau lagi muridnya cerita. Oke, bagus. Siswanya tidak akan percaya lagi sama pendidikannya. Mereka tidak mau lagi menyampaikan masalahnya. Jadi azas yang paling penting salah satunya adalah azas kerahasiaan. Makanya dia letaknya di nomor 1. Itu dia ya. Rahasia. Jadi semua informasi yang didapat oleh guru BK itu harus rahasia, kecuali apa? Kecuali klien mengizinkan supaya data-datanya disampaikan ke orang lain atau ke pihak terkait. Itu harus ada izin dari klien atau siswa yang bersangkutan. Kalau tidak ada izin, itu tidak dibolehkan. Itu namanya melanggar kode etik, ya. Oke, azas yang kedua apa? Azas
belajar itu, sehingga dia nyaman dan merasa tenang untuk terbuka kepada kita, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut lagi kita. Oke, azas kemandirian. Nah, untuk azas kemandirian ini itu artinya bahwa setelah dilakukannya konseling dengan klien, kita harapkan atau harapan konselor klien bisa mandiri mengambil keputusan. Contohnya Pak, Bu, saya sedang ada masalah percintaan. Saya ragu, Bu, saya ingin memutuskan pacar saya. Tapi saya juga masih sayang sama dia. Kan itu ragu. Iya. Nah, setelah proses konseling, itu nanti di akhir klien itu bisa memutuskan apakah diputuskannya atau lanjut atau bagaimana. Itu dia mandiri bisa mengambil keputusan. Itu yang dikatakan dengan azas. Oke, lanjut yang terakhir azas kegiatan. Siapa yang bisa menyampaikan azas kegiatan? Oke, silakan. Kegiatan yaitu menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Oke, pada azas kegiatan itu maksudnya apa? Maksudnya agar di dalam proses layanan konseling itu kliennya aktif untuk datang. Misalnya besok kita akan konseling lagi ya, kata Bu Beta. Nah, besok dia datang, jangan sampai 1 bulan konseling. Nanti ada 3 bulan lagi baru konseling. Jadi dia nggak koefisien. Jadi masalah itu nanti tidak bisa diselesaikan dengan baik. Nanti datang lagi masalah yang baru kalau 3 bulan lagi, gitu kan? Kan seperti itu. Jadi adanya tuntutan atau keaktifan dari klien ataupun konselor. Konselor pun juga begitu, juga aktif. Jangan nanti Bu saya mau konseling, Bu belum bisa beberapa bulan ini, 3 bulan ini, 1 bulan lagi lah. Itu kan tidak profesional. Jadi begitu ya. Ada berapa tadi azas BK? Ada 6. Yang pertama yang kedua yang ketiga oke, yang keempat yang kelima keenam oke, bisa dipahami? Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang perlu dipertanyakan? Oke, memang semua ya. Untuk tugas kita itu nanti Amanda kita berkelompok. Nah, nanti membahas masing-masing azas, gitu ya. Membahas masing-masing azas ini. Apa contohnya? Cari kasus yang berkaitan dengan azas. Misalnya azas kerahasiaan. Cari kasusnya tentang yang tidak bisa, berbeda tidak bisa menyimpan rahasia. Azas apa lagi? Azas kemandirian atau azas kegiatan. Nanti kalian buat di apa? Ada buat kelompoknya sudah kita bagikan. Jadi buat laporannya. Setelah laporannya dibuat, itu nanti dikirim ke apa kita? Ke